Ya, Australia ini menggilas Indonesia ya dengan skor 5-1 di bawah besutan Patrick Kluivert yang kemudian kita ketahui bahwa kondisi ini kemudian membuat para supporter ini banyak yang membandingkan besutan antara Coach Sinteyong dan juga timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan skor 5-1 tersebut dan seperti apa kemudian peluang dari Indonesia? Kita akan langsung bahas pemirsa di Dialog Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sudah ada di sebelah saya Pak Lalumara Satriawangsa yang merupakan pemerhati bola yang juga pemimpin redaksi TV One. Mbak Lalu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bung Budi Setiawan yang merupakan pengamat sepak bola. Bung Budi, sehat? Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Bung Budi terlebih dahulu. Kalau kita melihat permainan kemarin ya antara Australia dan juga Indonesia yang kemudian menghasilkan skor 5-1 ini banyak yang kecewa begitu. Banyak yang juga tadi saya sudah bilang membandingkan antara kondisi timnas Indonesia di bawah Sinteyong dan juga Patrick Kluivert. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kemudian ini game plan yang diciptakan atau yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert ini tidak berjalan dengan baik, Bung? Ya. Pertama-tama secara hasil tentu ini kan mengecewakan. Kita kalah 1-5 padahal saat ini euforianya dengan kedatangan Patrick Kluivert dan juga tambahan 3 pemain naturalisasi, itu suasana kebatinan kita semua, rakyat Indonesia, supporter, itu harapannya tuh ekspektasinya tuh tinggi. Yang tadinya awalnya kita hanya ingin mencuri poin di Australia, itu ekspektasinya naik menjadi menang. Ingin menang lawan Australia di kandangnya mereka. Dan ini tentu kan sebuah tekanan bagi siapapun yang bermain dalam pertandingan malam hari itu. Tapi dalam 10 menit pertama kita melihat bahwa permainan timnas Indonesia itu betul-betul atraktif. Dan itu pun diakui oleh pemain Australia yang mencetak 2 gol, Irvin. Mereka mengakui bahwa Indonesia sangat berbeda sekali permainannya pada malam hari itu. Kegagalan penalti di babak pertama itu menciptakan sebuah plot twist yang menjadi perubahan dalam skema permainan. Dan setelah Australia mendapatkan penalti dan bisa memanfaatkan penalti, itu menjadi tekanan tersendiri bagi para pemain-pemain timnas kita. Walaupun mereka ini pemain naturalisasi dan bermain di Eropa, tapi yang harus kita ingat mereka ini adalah levelnya itu boleh dibilang masih kelas 3 di Eropa. Untuk mengembalikan situasi yang tertekan itu menjadi tidak mudah. Baru di menit 70 Indonesia mulai mencari bentuk yang bagus. Setelah oleh gol, akhirnya sedikit ada perubahan, tapi ternyata kita masih tidak bisa menang juga. Tapi secara statistik memang ini berbeda antara Patrick dengan pelatih sebelumnya. Tercatat memang secara statistik kita unggul, tapi tentu hasil dari statistik itu kan tidak bisa memuaskan banyak orang. Yang orang lihat adalah hasil akhirnya. Bahkan Barcelona pernah dalam sebuah pertandingan internasional di Liga Champions, penguasaan bola 80%, mainnya atraktif, mainnya enak dilihat, tapi kalah juga. Menarik tadi, Anda mengatakan bahwa memang sudah, sekalipun sudah 4 gol begitu ya, kemudian ini membuat adanya perbedaan di gol-gol sebelumnya dengan akhirnya Indonesia mencetak gol 1. Kenapa harus ada 4 gol ini terlebih dahulu baru ada semacam perubahan taktik gitu ya dari Kluivert sehingga di menit-menit akhir kan kita tidak bisa berbuat banyak juga begitu, Bung? Ya, memang dalam sebuah permainan posisi pelatih itu bisa jadi menentukan tapi bisa jadi tidak. Karena instruksi itu kan yang akan menjalankan kan para pemain di lapangan dan situasinya itu hidup. Nggak semuanya bisa berjalan sesuai dengan skenario skrip film. Dan hal-hal itu yang tidak bisa diprediksi. Seperti misalnya ketika ada sebuah scrimmage di depan gawang, 3 kali kita kebobolan melalui set piece, itu kan bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua pelatih manapun. Tapi bahwa ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian, lini belakang kita memang sedikit rapuh kemarin. Jujur saya sebetulnya lebih mengharapkan Rizky Ridho untuk bisa main di line up utama dibandingkan dengan Miss Hilgers. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa main dengan JIZ, mereka berdua sudah terbukti dan perubahan-perubahan ini harus disikapi menjadi sebuah kontemplasi bagi Patrick untuk menghadapi Bahrain. Tidak boleh lagi untuk coba-coba. Mungkin bukan coba-coba ya, tapi mungkin dia melihat bahwa Mes punya pengalaman di Liga Belanda, tapi secara chemistry antara Rizky Ridho dengan Jai ini lebih erat. Oke, baik. Saya ke Bang Lalu. Bang Lalu kalau memperhatikan komposisi kemarin ini sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita ingat dulu kan Coach Shin ini bermain di 3 back begitu ya. Sementara kemarin kembali lagi nampaknya di 4-2-3-1 gitu. Jadi gini, kalau apa yang dilakukan Sinteyong pasti juga melakukan pendalaman. Demikian juga Patrick Kluivert.
Sinteyong tahu bahwa untuk bermain menyerang itu pasti berat, karena itu dia bermain bertahan. Dan berharap dengan ada di counter. Bukan bertahan untuk bertahan, tapi bertahan untuk counter. Nah, kemarin memang mengejutkan saat Patrick Kluivert tidak menurunkan Rizky Ridho. Bagaimanapun juga Ijes dan Ridho itu sudah bonding. Jadi ini tim datang langsung main tanpa pernah ada uji coba. Memang beresiko, tapi kan semuanya berharap dari pemain naturalisasi. Padahal naturalisasi juga perlu penyesuaian. Gitu. Jadi ya saya tidak setuju dengan Pak Budi bahwa sebagai pemain-pemain profesional mereka harusnya cepat balik. Gitu. Bahwa kegagalan tendangan penalti itu biasa. Bukan berarti langsung meruntuhkan semangat, tapi mereka kan sudah biasa main di Eropa. Harusnya ini hal yang biasa bisa terlain. Tapi memang memang formasinya memang kemarin kan memang menyerang. Dan menyerang sampai terlupakan lini belakangnya, sehingga gol kedua kan counter. Artinya mau tidak mau bisa disebutkan bahwa pertemuan pelatihan yang hanya dilakukan 2 kali ini mau tidak mau juga sangat berpengaruh begitu ya? Sangat kurang. Bahwa formasi memang formasi dengan mau 4-3-3 menurut saya ya penonton lebih pintar gitu. Tapi memang formasi awal yang ditinggalkan STY kan 3-5-2. Boleh dibilang ya 5-3-2 gitu. Jadi lebih memperbesar di belakang untuk bermain aman dulu, baru pelan tiap waktu lihat peluang untuk counter gitu. Kemarin kita kena jebak aja sama Australia. Kena jebak oleh Australia. Baik, nah lantas pertanyaannya ini kan karena memang sudah seperti itu hasilnya, peluang untuk Indonesia ke depannya ini seperti apa begitu? Masih ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya usai jeda berikut ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.